Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020. Mari segera kita membuka Alkitab kita yang kita akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Kebenaran firman Allah akan muncul di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan bisa bertahan dalam situasi, dalam keadaan situasi yang terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Itu sebabnya pada hari ini saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Tema renunganku pada hari ini adalah aku tidak takut. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, poin yang pertama, mengapa aku tidak perlu takut? Karena saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa saya tidak perlu takut? Atau aku tidak perlu takut? Atau saudara dan saya tidak perlu takut? Mengapa? Alasan pertama, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan melihat kemuliaan dari hari ke hari. Orang-orang yang berjalan menuju kepada kemuliaan Allah, berjalan dalam trek jalur firman Allah, mereka selalu disertai Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan tentunya butuh pergumulan, butuh tantangan, butuh masalah. Dalam pergumulan dan masalah, ketika kita terus berjalan dan bertahan dalam kemuliaan Allah, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Mengapa aku atau saya tidak perlu takut, atau saudara dan saya tidak perlu takut? Alasan pertama, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku, kita tidak perlu takut. Karena Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak akan takut bahaya. Sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Itulah yang kita akan lihat dari hari ke hari. Progres di mana Tuhan menolong dan memberkati iman kita, diakibatkan karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan bukan berarti tidak melihat kegelapan. Bukan berarti tidak masuk dalam fase-fase kesulitan, fase-fase kesukaran, fase-fase pergumulan, fase-fase penderitaan. Orang-orang percaya, orang beriman akan masuk ke dalam semua itu. Tetapi orang-orang percaya selalu menemukan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan kita menemukan jalan keluar. Haleluya. Jadi yang pertama, mengapa saya tidak perlu takut, saudara tidak perlu takut? Alasan pertama, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam kegelapan, Tuhan menyertai kita. Karena kegelapan tidak akan terus mewarnai kita apabila kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu ada waktu, ada waktu, ada waktu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa aku tidak perlu takut? Mengapa saya tidak perlu takut? Mengapa saudara tidak perlu takut? Alasan kedua adalah karena Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara, kata Alkitab, dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Forever. Selama-lamanya. Dan kalau Tuhan menyertai kita selama-lamanya, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus gentar? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut mati? Karena kita mati pun di dalam penyertaan Tuhan.
Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan dan orang-orang yang disertai Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Allah dari waktu ke waktu, karena Tuhan di sana bertahta dalam kemuliaannya, memberkati saudara dan menolong saudara dan saya. Apa pergumulanmu dan apa masalahmu pada hari ini? Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau berdoa dan mau menyerahkan saudara ke dalam tangan Tuhan. Dalam minggu yang pertama, kita menghadapi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan pada saudara ketika saudara berjalan dalam kegelapan, ketika saudara berjalan dan disertai Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan untuk terus berjalan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudaraku, tempat kita bukan di sini. Tempat kita ada di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Dan di sana tidak ada lagi ratapan tangis, tidak ada kesukaran, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, tidak ada air mata. Di sana adalah sukacita forever, selama-lamanya. Mari saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, dalam waktu yang terbatas ini, kita melihat kemuliaan Allah. Dia berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah coronavirus, di tengah-tengah ancaman COVID-19. Ketika saudara dan saya melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, lalu saudara berseru dalam kegelapan, dalam ketidakmungkinan, di situ Tuhan menolong saudara. Haleluya. Angkatlah kedua belah tangan saudara, dan mari kita melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus untuk semua untuk Yesus Kristus. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Biar mereka datang kepadamu dan menyerahkan seluruh keberadaan mereka. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah tabib, Yesus Kristus adalah dokter, Yesus Kristus adalah penolong, Yesus Kristus yang menyertai mereka. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus, apa saja pergumulan umatmu dibebaskan dan ditolong Tuhan. Kalau ada yang sakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, tumor, kanker, leukemia, apa saja penyakitnya hari ini, mujizat karena doa. Mujizat karena doa. Mujizat karena doa. Terima mujizat dan terima pemulihan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sekaligus saya menyampaikan beberapa informasi yang bertalian berkaitan dengan ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2, nomor 9, Kota Bekasi, 17143. Ibadah diadakan 2 kali. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi sampai dengan jam 9.50 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Ibadah kedua Bapak Ibu Saudara sekalian dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10.50 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pergilah, menangkan jiwa. Matius 28 adalah amanat agung Tuhan Yesus yang perlu kita tuntaskan. Ajak semua keluarga kita beribadah, datang ke gereja di rumah ibadah rumah Tuhan. Dan ibadah-ibadah dari Senin sampai Sabtu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa yang kami lakukan lewat Zoom. Tentunya proses-proses dalam kesulitan yang kita hadapi, kita harus pandai pintar cara mengelola ibadah-ibadah yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu yang sangat terbatas.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, informasi yang kedua. Dalam Bapak Ibu mendengarkan khotbah pada hari ini, atau dalam memberikan persembahan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan, persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan tantangankah, persembahan rumah Tuhankah, pembangunan rumah Tuhankah, persembahan diakonia, misi penginjilankah, persembahan gerakan Rp1.000kah, Bapak Ibu dapat mentransferkan melalui Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066-101-4236. Atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.